Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang pembukaan kota Al-Quds atau Baitul Maqdis. Pada saat itu pemimpin Romawi yang berada di Palestina adalah Al-Artibun, yaitu pimpinan tertinggi di kota itu mewakili pemerintah Romawi. Pertahanan kota ini dilengkapi dengan satuan militer yang kuat dengan jumlah yang besar. Amr bin As melayangkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab mengabarkan tentang kekuatan lawan di kota Al-Quds serta meminta pendapat dan menunggu perintahnya. Umar bin Khattab menjawab dengan ungkapan yang sangat terkenal, "Kalau Romawi telah mengirim Al-Artibun, maka kami juga telah mengutus Al-Artibun dari Arab. Maka tinggal tunggu siapa yang akan unggul." Kalimat ini menunjukkan bahwa bagi mujahidin muslim tidak perlu ada yang ditakuti, karena ketika musuh memiliki senjata, umat Islam juga sama. Dan kemenangan demi kemenangan yang telah diperoleh menjadi model semangat yang paling menentukan untuk melapangkan tujuan pembebasan Al-Quds. Pertempuran melawan Romawi di kota ini sebenarnya telah dimulai sejak kedatangan tentara gelombang kedua tahun 15 Hijriah diutus ke sana. Oleh karena itu, Al-Artibun telah menyiapkan jauh sebelum kedatangan Amr bin As ke kota Al-Quds. Persiapan ini terbukti dengan banyaknya personil militer yang dikerahkan di sana, khususnya di daerah Aliyah dan Ramlah, yaitu 18 mil sebelum kota Al-Quds. Pertahanan di dua kota tersebut untuk membendung masuknya tentara muslim di bawah pimpinan Amr bin As ke kota Quds, karena Al-Quds tidak dapat dimasuki kecuali melalui kedua kota itu, di mana kota Ramlah terletak di gerbang Al-Quds, sedangkan Aliyah merupakan kota terbesar di Palestina. Di kota Aliyah yang menjabat sebagai hakim agung adalah Al-Artibun sendiri, merangkap sebagai panglima besar di kota Ramlah. Dua kota inilah yang menjadi tantangan pertama bagi pasukan muslim untuk memasuki kota Al-Quds. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu dengan mengirim Amr bin As ke Palestina agar pasukan Romawi di sana sibuk menghadapi serangan-serangan tentara muslim. Dan pada akhirnya tentara muslim dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu membebaskan Palestina dari penguasa Romawi. Dengan terbukanya Palestina oleh pasukan muslim, maka tidak tersisa lagi kota-kota besar yang terletak di daerah Syam. Muawiyah diutus untuk berangkat menuju Kisaria guna melakukan penataan sebagaimana dilakukan oleh Amr bin As atas Palestina dengan cara yang telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin. Kemudian Umar mengutus Alqamah bin Hakim Al-Farisi dan Masruq bin Fulan Al-Makki untuk memimpin pasukan ke kota Aliyah dengan tujuan agar pasukan Romawi terkecoh dan terpecah konsentrasinya. Umar bin Khattab juga mengutus Abu Ayyub Al-Makki untuk mengiring pasukannya menyerang kota Ramlah. Ini jelas akan merepotkan Romawi dalam mengatur strategi perangnya. Belum selesai menghadapi pasukan Abu Ayyub Al-Makki, datang lagi pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As yang ditambah pasukan Muhammad bin Amr dengan formasi penyatuan dan penguatan dalam serangan. Selain itu diutus pula Imarah bin Amr bin Umayyah Ad-Damri dengan bala tentaranya untuk menyerang kota Ramlah, sedangkan Amirul Mukminin bersama pasukan terlatih menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Al-Artibun ketika dia dan pasukannya sibuk menghadapi serangan-serangan pasukan muslim dari berbagai arah. Pertempuran berkecamuk di sekeliling kota Al-Quds antara pasukan Romawi dengan pasukan muslim yang telah terlatih dan terbagi-bagi dalam beberapa divisi penyerangan. Sebagaimana dikatakan oleh At-Tabari, bara api peperangan antara pasukan Romawi dengan pasukan muslim menyala bagaikan perang Yarmuk, sehingga banyak sekali yang gugur dari kedua belah pihak. Baik Al-Artibun Arab maupun Al-Artibun Romawi ikut serta turun dalam pertempuran. Tidak berselang lama, Al-Artibun Romawi terdesak sehingga Al-Artibun Arab beserta pasukannya dapat memasuki kota Al-Quds. At-Tabari menyebutkan bahwa panglima-panglima perang muslim seperti Alqamah, Masruq, Muhammad bin Amr, dan Abu Ayyub bertemu dengan Amr bin As. Kemudian pasukan terus menyerbu maju sampai ke kota Aliyah. Seluruh pasukan muslim yang berkumpul menjadi satu di bawah komando Amr bin As mengelilingi kota Aliyah. Kemudian serangan demi serangan dilancarkan untuk membuka pertahanan antara Romawi yang terkenal kuat dan rapat. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Waqidi, rapatnya pertahanan Romawi karena dikelilingi dengan persenjataan yang lengkap seperti meriam, molotov,
senapan, panah, dan pedang. Peperangan dimulai setelah 3 hari pengepungan. Diawali penyerangan pertama oleh pasukan Muslim, namun mereka dihujani dengan panah, peluru, dan badik. Pertempuran berlangsung sejak pagi hari hingga matahari terbenam. Pada esok harinya dimulai lagi pertempuran serupa sampai 11 hari lamanya tanpa henti. Abu Ubaidah diikuti oleh Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Abu Bakar beserta pasukan ikut turun memperkuat pasukan Muslim. Dari pertempuran ini memang membuat penduduk sipil kota Aliyah merasa gelisah karena selama 4 bulan lamanya pengepungan dan setiap harinya tidak pernah berhenti dari pertempuran. Di sisi lain pasukan Muslim yang berada di perkemahan militer juga tetap tabah pantang mundur walaupun badai salju, udara dingin, dan hujan selalu menghantui mereka setiap saat. Kondisi yang mencekam ini membuat tentara Romawi putus asa, sehingga Beatrix Safrunius memutuskan untuk mengadakan perjanjian damai. Dia mengirim surat kepada Amr bin As, pimpinan pasukan Muslim, untuk membuka pagar betis pengepungan. Sebagai gantinya, pasukan Romawi akan menyerahkan kemerdekaan kepada kota Al-Quds. Al-Artibun Romawi menulis surat kepada Amr bin As yang bunyinya, "Tuan adalah teman sekaligus guru saya. Tuan di mata bangsa Arab sebagaimana saya di tengah-tengah bangsa Romawi. Sungguh kami berharap Tuan tidak membuka negeri Palestina. Pulanglah dan jangan hiraukan negeri ini. Tempatilah negeri-negeri yang telah Tuan taklukkan sebelumnya." Amr bin As lalu membalas surat itu, "Sesungguhnya Khalifah Umar bin Khattab telah menentukan pembebasan atas negeri ini, dan dialah yang memberi mandat kepadaku. Oleh karena itu, tidak ada hak bagiku untuk mundur dengan alasan apapun." Nah, setelah membaca surat tersebut, Al-Artibun tertawa sambil mengatakan, "Sesungguhnya penentu pembebasan ini adalah orang yang bernama Umar bin Khattab dan memberi mandat kepada Amr bin As, padahal akulah yang pertama kali membuka negeri ini." Kemudian Amr bin As menyampaikan berita itu kepada Khalifah Umar bin Khattab yang isinya mengatakan bahwa Al-Artibun mengakui dirinya lah yang berhak atas negeri Palestina. Kemudian Khalifah Umar keluar disertai oleh pasukan terlatih dan memberi mandat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjabat sementara di kota Madinah selama Khalifah pergi. Kedatangan Khalifah di Aliyah disambut gembira oleh penduduk setempat sehingga mereka membuat perjanjian damai dan sepakat untuk membayar jizyah. At-Tabari meriwayatkan bahwa sebagian riwayat menyatakan tentang pengepungan kota Al-Quds dipimpin oleh Amr bin As, sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa penyebab hadirnya Umar bin Khattab ke kota Syam adalah karena penduduk setempat mengundangnya, kemudian ia memenuhi undangan tersebut untuk mengadakan perjanjian damai. Sebelum kepergiannya, Ali bin Abi Thalib diberi mandat untuk menjabat sementara sebagai khalifah di kota Madinah. Kemudian Umar meneruskan lawatan politiknya ke kota Al-Quds untuk melakukan hal yang sama. Sementara Ibnu Asir meriwayatkan dua kisah yang sangat mirip dengan apa yang diriwayatkan oleh At-Tabari, bahkan dengan kalimat yang hampir sama. Lain halnya dengan Al-Waqidi yang menyatakan bahwa pengepungan kota Al-Quds atas dasar nasihat dan saran dari Umar bin Khattab yang serah terimanya diwakili oleh Abu Ubaidah. Pada saat itulah Abu Ubaidah diiringi oleh 35.000 prajurit yang dikomandani oleh 5 panglima, yaitu Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Surahbil bin Hasanah, Marqal bin Hashim bin Abi Waqqas, Al-Musayyab bin Najiyah Al-Fazari, Qais bin Hubairah Al-Muradi, dan Urwa bin Muhallil bin Yazid. Sebelum kesepakatan damai ditempuh, kedua pihak sama-sama melakukan penyerangan selama 7 hari 7 malam, lalu melakukan perundingan selama beberapa hari. Namun Al-Waqidi menolak pendapat ini. Ia berkata, sesungguhnya penduduk Aliyah datang berduyun-duyun menghadap Abu Ubaidah dan mengharap agar mereka dapat memasuki kota Madinah dengan cara damai dan bermusyawarah dengan Khalifah Umar bin Khattab hingga terjadi kesepakatan damai. Pada kali yang lain, Al-Waqidi juga meriwayatkan yang serupa dengan apa yang diriwayatkan oleh At-Tabari dan bin Al-Asir. Dia mengatakan Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar tentang apa yang terjadi. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab berangkat menuju Baitul Maqdis melalui jalan kota Madinah dan berkata, "Demi Allah, kenyataan ini seperti apa yang diterangkan dalam kitab Al-Quran. Barang siapa yang membuka sebuah negeri, maka dia akan memiliki kekuasaan.
Para penduduk kota Al-Quds yang baru saja menghadap Umar bin Khattab kembali ke kotanya sambil mengatakan kepada mereka yang tidak turut serta, kita pada posisi yang terjepit oleh pengepungan tentara muslim. Maka bukalah pintu kalian, bergegaslah pergi menghadap Khalifah Umar bin Khattab dan buatlah kesepakatan damai, mintalah suaka politik dan berikanlah jizyah. Kita tidak mengambil pendapat Al-Waqidi ini dengan asumsi bahwa ketika Amr bin As mengadakan pengepungan terhadap kota Al-Quds, ia merupakan komandan pasukan muslimin setelah perang Yarmuk, Damaskus dan Fahal, sedangkan Abu Ubaidah bersama Khalid bin Walid membuka kota Himsha, Hamama, Qansirin dan Halab, kemudian melintasi gurun pasir daerah selatan Syam dan menguasai daerah Antakya, Al-Lazikiyah dan Araqah. Sedangkan Yazid membuka daerah gurun selatan Beirut, Shida, daerah utara Asqalan sampai ke kota Syaur. Akan tetapi Al-Balaziri menyebutkan dalam riwayatnya bahwa Amr bin As adalah orang yang mengepung kota Al-Quds setelah membuka kota Rafah, sedangkan Abu Ubaidah menyusul Amr bin As setelah membuka Qansirin pada 16 Hijriah. Dialah yang berhasil mengepung Aliyah yang merupakan bagian dari kota Al-Quds. Penduduk kota Aliyah meminta Abu Ubaidah untuk menyepakati perjanjian damai sebagaimana yang dilakukan terhadap penduduk kota Syam. Nah, sedangkan yang menerima perjanjian ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berangkat melintasi Jabiyah, Damaskus, baru kemudian ke Aliyah dan mengadakan kesepakatan damai di sana. Peristiwa ini terjadi pada tahun 17 Hijriah. Al-Balaziri menambahkan setelah itu dalam riwayat pembukaan kota Aliyah dengan versi yang berbeda, sedangkan kita melihat pendapat yang rajih, yaitu lebih kuat, adalah pendapat pertama sebagaimana disampaikan oleh At-Tabari bahwa yang mengadakan pengepungan dan pembukaan kota Al-Quds adalah Amr bin As, bukan Abu Ubaidah. Kita berpendapat bahwa Abu Ubaidah sangatlah mungkin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab di kota Jabiyah untuk membicarakan pembukaan kota Al-Quds, karena Abu Ubaidah merupakan pimpinan tertinggi pasukan muslim di Syam, terutama setelah kita mengetahui bahwa Abu Ubaidah bertemu dengan Yazid setelah sebelumnya bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab ketika tiba di kota Jabiyah. Nah, pada waktu itu Umar mengundang para panglima perang di kota Syam untuk diajak musyawarah. Abu Ubaidah hadir bersama Yazid, Syurahbil dan para panglima besar muslim lainnya ke kota Syam untuk mengadakan kesepakatan damai dengan jaminan keamanan serta penyerahan pemerintahan kota. Akan tetapi perjanjian ini tidak disepakati, tidak seperti perjanjian yang pernah dilakukan oleh Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalid bin Walid, sebagaimana juga diambil dari teks perjanjian damai itu sendiri. Kita tidak mempunyai interpretasi lain kecuali bahwa Abu Ubaidah bukan orang yang menerima kesepakatan tersebut, sedangkan yang menerima kesepakatan tidak lain adalah Amr bin As. Nah, itu adalah kisah tentang pembebasan kota Al-Quds atau Baitul Maqdis, ya, atau mungkin sekarang Palestina, oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, dan dengan panglimanya Amr bin As. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.